Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat saya, sahabat Kiagam Cokronanggolo Channel. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan tutorial cara meracik bahan pelarut emas sistem asam secara alternatif atau secara sederhana. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan secara detail, secara rinci prosesnya dan cara pembuatannya. Apa saja bahan-bahan yang dipergunakan? Satu adalah air aki, aki sur atau air baterai. Dalam rumus kimianya disebutkan HSO4. Rumus kimianya air aki adalah HSO4. Terus yang kedua, bahan yang digunakan adalah pupuk KNO3. Pupuk pertanian, pupuk buah KNO3. Ini KNO3. Bisa merah, bisa putih, terserah. Ini untuk alternatif, bahan alternatif. Yang ketiga adalah garam atau garam dapur atau sal. Garam dapur. Kalau ingin lebih bagus lagi, bahan pengganti ini adalah dinaikkan adalah sulfurik asid atau asam sulfat. Dalam rumus kimianya adalah H2SO4. Nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara kita meramunya. Oke. Pertama akan saya buka rumus kimianya. Nah, ini. Oke. Akan saya jelaskan. Kita akan saya jelaskan bahan pelarut emas sistem asam. Bahan-bahan yang digunakan tadi sudah saya sebutkan, H2SO4 atau air aki atau air baterai. Bahannya seperti ini. Pupuk KNO3, pupuk buah seperti ini, garam. Kalau kita reaksikan, maka yang pertama adalah menghasilkan cairan liquid, cairan HCl yang didapat dari HSO4 plus garam atau NaCl. Rondo buruk apa tulisannya? Terus yang kedua adalah cairan nitrit asid atau liquid nitrit asid HNO3. Didapat dari mana? Dari pupuk, dari air baterai ini dicampur dengan pupuk KNO3, maka akan menghasilkan reaksi kimia dari HNO3 meskipun kadarnya rendah ditambah pupuk KSO4 kalium sulfat ini. Nanti akan ada, kalau kedua cairan ini kita campur menjadi aquariki atau air raja, cairan pelarut emas. Baik sahabat, mari kita praktekkan. Kita buka, masih segelan. Kita buka. Nduk, pendetno itu nduk. Pendetno apa? Pendetno sedotan. Oke. Meskipun ini adalah air aki atau air asam sulfat, masih ada kadarnya pasti sudah keras. Ini adalah batu. Kita kasih air aki
reaksinya meskipun lama akan membusa. Nah, pasti akan membusa. Nanti kalau sudah air cairan ini sudah kita campur ke situ, maka akan terjadi lap-lap misal. Nah, kalau memang ini ada unsur logamnya, batu pasti akan membusa. Oke, mari kita campur. Kita buat HCl dulu. Yang pertama kita buat larutan HCl. Nah, kita centang HCl. Bagaimana caranya? Kita ambil garam. Ini garam, sahabat. Garam ya, garam. Kita masukkan ke sini. Garam dapur. Buktinya saya ambil seperti ini. Saya pegang, ini tidak bereaksi, tidak keras, tidak berbahaya karena garam dapur. Tapi jangan coba-coba nanti kalau sudah dicampur dengan ini sahabat sudah mulai membusa. Ini adalah bukti bahwa air ini juga memiliki kadar kekerasan yang meskipun tidak banyak, memiliki kadar kekerasan. Dan batu ini pasti mengandung unsur logam. Oke. Oke, segini cukup. Langsung saja kita masukkan ini juga air aki, kita buka. Oke, ini sudah saya langsung kita masukkan. Oke, ini langsung kita masukkan semuanya. Langsung kita masukkan semuanya. Nah, habis. Kita tutup, untuk jangan rapat-rapat menutupnya sahabat. Kita tutup, ada reaksi sangat dingin, dan ketika ini nanti dibiarkan berhari-hari maka kandungan HCl-nya juga akan sangat tinggi. Oke, nih kita sudah bisa membuat larutan HCl, asam klorida. Asam klorida itu berasal dari mana? Oke, saya jelaskan. Ketika HSO4 air aki sahabat ditambah garam NaCl, maka akan menghasilkan cairan HCl cair, dan tepung. Ini adalah tepungnya kelihatan. Tepungnya ini namanya tepung NaSO4 atau soda as, natrium sulfat atau soda as. Apa kegunaan soda as? Soda as itu bisa digunakan atau disebut juga soda suci, soda cuci, bisa digunakan untuk membuat bahan pelarut emas atau pengendap emas sistem asam yang dinamakan dengan
sodium metabesulfit. Lain waktu akan saya upload tutorial cara membuat bahan kimia pengendap emas sistem asam, yaitu sodium metabesulfit, dengan hasil dari endapan atau hasil dari endapan NaSO4 soda as. Oke, ini yang pertama, larutan HCl kita puter-puter, kita kocok-kocok. Ini sudah bisa menjadi cairan HCl. Nanti kita buktikan, sahabat. Kita biarkan dulu. Yang kedua, kita akan membuat HNO3 atau nitrit asid atau cairan perak. Bagaimana caranya? Kosong, kita masukkan pupuk KNO3 secukupnya, secukupnya. Oke, sedikit saja. Oke. Sudah cukup, itu aja. Besok kita buat lagi. Nduk ya? Oh, pendetno. Iki wis ana lendok, gak usah. Terasa gatal, sahabat. Akan saya cuci ya saja tangan saya biar tidak gatal. Saya cuci dengan air bersih biasa, saya cuci dengan air biar tidak gatal. Nanti kita lihat reaksinya. Ini adalah pupuk KNO3. Pupuk KNO3. Langsung kita reaksikan dengan HSO4, air baterai atau air aki. Langsung kita masukkan. Yes, langsung saja. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi kadar HSO4 atau H2SO4-nya, maka akan semakin bagus kadar cairan nitritnya atau cairan HCl-nya. Oke, sahabat. Nah, sebenarnya ini harus dipanaskan. Kalau menggunakan air aki, posisinya harus dipanaskan. Untuk apa? Biar keras. Kita tutup dulu. Kita tutup. Jangan rapat-rapat, kita kocok-kocok biar akselerasinya bertambah. Nanti akan kita uji coba. Kita uji cobakan bagaimana reaksinya terhadap batuan. Oke. Oke, ini sudah. Ini ada sisa-sisa dari air aki biasa. Kita teteskan di batuan, akan ada reaksi. Tidak terlalu keras. Oke, ini bisa kita lihat tidak terlalu keras. Berbeda sekali dengan yang ini. Kita coba HCl yang baru kita buat. Oke, HCl yang baru kita buat
Set. Langsung kita reaksikan. Wah. Berarti batuan ini tidak mengandung unsur logam. Oke, kita ganti batuan. Oke sahabat, kita ganti batuan saja. Nih, kalau ini ada unsur langsung bereaksi, ini berarti batuan ini banyak unsur logamnya, langsung bereaksi. Ini baru asam air aki sudah bereaksi. Oke, bagaimana dengan batu ini? Kita coba lagi. Oh, ternyata tidak ada. Kalau batu ini tidak ada, tidak terlalu bereaksi, tidak ada. Oke, berarti bagusan batu yang ini sahabat. Kita cek dengan HCl. Bagaimana reaksinya? Oke, langsung, waduh, sudah sangat bereaksi sekali. Maka jauhkan cairan ini, dari jangkauan anak-anak. Oke. Nanti kita biarkan selama 1 atau 2 hari, cairan ini akan bertambah keras akselerasinya, sangat keras akselerasinya. Oke. Kita harus juga membuktikan ini, kita harus membuktikan juga dengan nitrit yang baru kita buat. Semakin lama ini cairan, maka akan semakin bagus. Oke, lihat sahabat. Oke, nih akan saya teteskan. Wah, mantap, langsung berbusa. Oh, langsung berbusa. Ini berarti cara mudah membuat cairan kimia ala Ki Ageng Cokronanggala, mudah dan murah sahabat. Terima kasih. Semoga dengan saya membagikan ilmu ini bisa menjadikan semangat untuk kita terus belajar, menjadikan generasi Indonesia semakin pintar untuk mencari kekayaan alam, supaya tidak dieksploitasi oleh bangsa-bangsa lain. Kita tunjukkan bahwa Indonesia itu bisa, Indonesia itu pintar, dan Indonesia emas untuk kesejahteraan warga negara Indonesia sendiri. Kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk mengolah kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu kepada kita semua yang ada di Indonesia. Oke sahabat, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini video ini saya buat secara live, tidak ada tipu-tipu, tidak ada rekayasa. Saya terima kasih kepada guru saya Pak Firman Legowo yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, dan saya bisa berbagi di sini. Saya akan menjelaskan untuk membuat air raja atau aquaregia air raja sebagai bahan pelarut emas sistem asam yang mampu melarutkan logam emas, perak, tembaga, AU, Ag, dan Cu ke bawah juga itu bagaimana caranya adalah larutan HCl ini, larutan 1 HNO3 ditambah dengan 3 botol ini akan menjadi air raja. Atau kalau dalam lingkup kecil
ini kita ambil sekitar 1 gelas atau 1 cangkir. Ini satu cangkir, maka ini 3. Atau begini, ini satu tenggok ini, satu tenggok ini dengan 3 tenggok ini, 1, 2, 3, segini airnya. Ini HCl 3, ini 1 menjadi air aja. Terima kasih sahabat. Lain kali akan saya jelaskan bagaimana cara membuat natrium karbonat sebagai bahan pelarut emas saja. Nanti akan saya jelaskan dengan kedua cairan yang sudah kita buat pada sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tenang.